secara potensi konflik-konflik yang ada nih menarik, bisa jadi panas banget gitu ya. Tapi begitu kita tungguin penyelesaiannya ternyata The Talkies. ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Kalian senang sekali. Ada ibu guru baru di sekolah, ayah. Siapa namanya? Namanya seperti hujan, ayah. Yerimis. Gurunya pakai kerudung, ayah. Pakai kerudung. Ibu Rintik Saraswati, selamat datang. Notebook Oke. di Disney Plus Hotstar. Ya. Ini bukan notebooknya Yang gue pikir tadinya Ryan Gosling sama Rachel McAdams. remake Notebook, Cerita itu tentang Rintik, seorang guru diperankan oleh Amanda Rolls dari Jakarta. Dia menjadi substitute, ya, menjadi guru guru pengganti pengganti sementara di- di sebuah sekolah di Sumba. Sumba Timur ya Pak. Yang masyarakatnya itu Nasrani gitu. Nah, Sementara dia Muslim, dia berhijab. berhijab gitu kan. Jadi kehadiran seorang guru berhijab ini memancing konflik nih, Bay, gitu ya. Nah, kemudian dia rupanya tuh ke Sumba sebagian karena memang Kabur ya? kabur, ada masalah karena dijodohin sama Akbar di Jakarta ya, yang dia nggak mau dulu gitu. Nah, di Sumba dia cantik banget kan. Iya, Indo. Oh, cantik banget gitu loh, dan stand out nih di sana. Nah, itu cowok-cowok pada suka, salah satunya Arsa. Arsa salah pemuda yang ya paling ganteng di situ kali. Ya, jadi Arsa ini sebetulnya keponakannya kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah tuh Kiki Narendra. Ibunya Arsa itu diperankan oleh Ira Dominic. Wibowo. Oh ya, Ira Wibowo. Dominic Sanda itu jadi guru yang lain, yang anaknya punya anak namanya Laura, masih SMA, tapi dia pengen jodohin ke Arsa. Jadi konfliknya gitu. Gitu. Arsa naksir, kemudian si Rintik ini lama-lama juga naksir nih. Tapi di Sumba ada Laura nih. Laura murid seorang anak SMA yang oleh Dominic Sanda, si guru, itu pengen dijodohin ke Arsa. Karena Arsa bibit unggul nih. Ya, dan Laura gue rasa bibit unggul juga di sana deh. Menurut gue stand out tuh, cantik loh deh. Iya, Dominic juga kan bule-bule gitu kan. Iya. Dulu apa sih? Jin Tuyul Mbak Iya, iya. Kemudian soalnya gini, gue ngerasa bahwa nggak dimainin secara maksimal nih isu ini. Betul. Ya, jadi cuma sepintas doang. Dia nggak masalah nih. Dia kan beda agama sama kita. Kemudian Iya. dinetralisir langsung. Si Rintik sebagai Muslim yang berhijab, satu lagi pemuda tanah Sumba gitu. Berbeda, terus wah gimana nih supaya mereka tetap apa? Yang mereka ideal nih, dua-dua pemeran utama harusnya jadi di ending. Wah, siapa yang pindah agama nih atau gimana negosiasinya? Gue setuju bahwa penyelesaiannya ini yang tiba-tiba dan kayaknya Menggampangkan. semua tokoh tuh sepakat, oh iya, ya udah, oke, kayak gitu ya. Iya. Itu. Nah, tapi gini, gue sepakat itu. Cuma gue ngelihatnya gini, baik. Subteksnya gue ngelihat begitu si Rintik ada, dia kayak yang semua orang ngelihat dia, gitu kan. Terus yang kayak, wow, begini ya kondisi kita gitu ya, bahwa misalnya di daerah yang bukan kota besar, begitu ada orang dari kota besar tuh yang kayak langsung bibit unggul, gitu loh, ya. Terus digambarkan bahwa si Arsa juga, kenapa Arsa jadi bibit unggul? Karena pernah kuliah di Jakarta, iya kan? Otherwise dia nggak punya kelebihan lain, Iya. iya gak sih? Gitu, jadi yang kayak ini ketimpangan nih sebetulnya bisa diangkat, tapi nggak diangkat sama sekali. Ini kan soal ketimpangan ya, baik. Tapi itu nggak diangkat sama sekali. Jadi yang diangkat di film ini perbedaan agama itu pun diselesaikan dengan cepat banget. Sama kisah cinta segi empat yang sama-sama cepat juga. Yang menarik sebetulnya ketimpangan sosial gitu loh. Ya apapun itu, misalnya ya benar sih, secara potensi konflik-konflik yang ada nih menarik, Bisa ya. jadi panas banget gitu ya. Tapi begitu kita tungguin penyelesaiannya ternyata Nggak ada gitu. Nah, sama gue juga gini kan, si Arsa itu di dialog itu kan dia kuliah di Jakarta. Kenapa balik ke Sumba? Karena ingin bangun
kota gue gitu kan. Apa yang dilakukan? Buka bengkel. Buka bengkel, terus bener-benerin elektronik. That's it. Dia nggak melakukan apa-apa yang maksudnya yang sesuai dengan ucapan dia, dengan tekad dia. Gue pengen Groundbreaking gitu ya, apa ya? iya apa gitu ya. Bahkan sesimpel dia buka taman bacaan aja kan udah anu ya, udah lebih Oh iya ya. kelihatan. Ada apa gitu? Ini enggak sama sekali gitu loh. Orang dia punya cita-cita untuk membangun desa tapi belum melakukan apa-apa. Yang ada ngejar rintik. Gitu. Iya, menurut gua missed opportunities ini, maksudnya Iya. banyak hal menarik. Iya, yang kalau kita diskusikan nih, ya skripnya, tuh ada, wah kita bisa bahas ini, kita bisa angkat ini, kita bisa angkat itu, gitu loh. Iya sih. Gue tuh yang menyayangkan yang soal ketimpangan sosial itu loh. Gua lebih tertarik ke penyelesaian si Rintik dan Arsa yang lebih real tuh gimana gitu. Ya gitulah, ini memang sayang miss opportunity. Seperti yang gue bilang, ada banyak banget kesempatan yang di mana plot point-nya tuh bisa didalemin, bisa diangkat, bisa jadi hot issue gitu ya. Tapi ya ini jadi kayak FTV lagi. FTV kan gitu kan, Iya. menit-menit terakhir beres. Gitu. Gak taunya dia, ya gitu doang. Berarti nggak ada masalah dari awal. Gak ada masalah. Dari awal nggak ada masalah anjir. Gitu. Notebook, lu kasih skor berapa? Gue kasih 6. Oh, masih passing grade. Masih passing grade karena gue terhibur ngelihat mukanya si Amanda Rose di situ. Nah, jadi gini, Amanda ini, gue bukan fans dia nih, Bay. Amanda ya. Tapi gue ngeliat di film ini dia cantik banget. Terus mainnya tuh kayak restrain gitu ya. Kejaga gitu ya. Dia nggak adegan emosionalnya dia juga nggak yang berlebihan gitu ya. Gue suka banget sama dia di film ini gitu. Tapi secara keseluruhan gue nggak bisa bilang film ini bagus gitu ya. Lumayan pun enggak, karena beberapa isu yang bisa diangkat tuh dibiarin gitu aja gitu. Gue kasih 5. Oke, gimana kalian yang udah nonton? Karena nih mengambil setting Sumba yang indah gitu ya. Adegan dia naik motor itu ya, background bukit-bukit gitu. Gue sih memang ada terhibur sedikit lah ya di film ini. Silakan komen, kasih like. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.